Pemirsa, isak tangis keluarga warnai kedatangan dan pemakaman korban kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah. Salah satu keluarga korban pingsan tak kuasa menahan kesedihan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan jenazah salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Tampak salah satu keluarga pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan dengan peristiwa yang merenggut nyawa salah satu keluarganya. Menurut ibu korban, sebelum kejadian sang anak bercerita jika dirinya bermimpi kakaknya meninggal dunia namun hidup kembali. Dan ternyata pada Rabu malam anaknya meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan di Purworejo. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji. Kalau semua orang sayang, panggil sayangi, membantu saya sekarang susah, sedih nggak ada anak saya. Setelah disemayamkan, pihak keluarga bersama warga melakukan sholat jenazah agar korban dapat segera dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Korban sendiri meninggalkan seorang anak yang berusia 21 bulan dan seorang suami. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Suasana duka juga menyelimuti Sekolah Dasar Islam Tahfiz Quran Asy-Syafi'iyah di Magelang, Jawa Tengah setelah para ustazah atau guru mereka menjadi korban kecelakaan di Purworejo. Beginilah suasana Sekolah Dasar Islam Tahfiz Quran Asy-Syafi'iyah yang berada di Dusun Cabean, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Ratusan orang tua murid berdatangan setelah mendengar para guru mereka menjadi korban dalam tragedi kecelakaan di Purworejo Rabu siang. Pihak sekolah dan orang tua murid menggelar doa bersama dan sholat gaib di aula sekolah. Salah satu orang tua murid mengaku sangat terkejut dan tak percaya korban kecelakaan di Purworejo merupakan para guru yang selama ini mendidik anak-anak mereka di sekolah. Kaget, karena kami itu sama guru itu tuh sedekat itu. Jadi mungkin aja di sekolah lain yang tidak ada ikatan yang dekat ya sama guru, tapi kami tuh kayak keluarga di sini. Mereka kalau ada anak-anak di sekolah terkait apa aja itu pasti japri, terus mengingatkan, bahkan sama anak-anak itu selembut itu, sehalus itu, sebaik itu. Jadi ini sangat kehilangan. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 jenazah korban kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera yang terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Sementara itu, tim KNKT masih terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Empat jenazah korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindah dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Keempat jenazah terdiri atas Silain asal Toba Sumut, Aryudi asal Deli Serdang, Etrik Wenas asal Jakarta, dan Sri Rejeki asal Pekanbaru. Sedangkan 8 dari 12 jenazah korban tewas sudah dijemput oleh pihak keluarga. Sementara itu 35 orang korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Mana 4 jenazah ini pihak keluarganya belum ada yang melapor. Jadi kemungkinan karena di RSUD tidak ada alat pendingin untuk jenazah, maka kami dari pihak Polda Sumbar memperantarai supaya kondisi jenazah tidak semakin memburuk, maka kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah menginvestigasi kecelakaan dengan mencocokkan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan.
Tim BPTD bersama KNKT juga menggelar penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan sehari. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Bus naas tersebut berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta ketika mengalami gangguan pada sistem pengereman hingga bus terguling. Akibatnya 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, proses pengosongan rumah di Desa Selang, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta oleh pihak Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta diwarnai isak tangis keluarga. Pemilik rumah merasa bahwa proses lelang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Beginilah isak tangis keluarga mewarnai proses pengosongan rumah milik mertua Edi Susanto, warga Desa Selang, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian berawal ketika Edi Susanto mengajukan utang untuk modal usaha bengkel motor dan juga jual beli mobil. Namun bisnis yang digelutinya sempat mengalami penurunan hingga ada keterlambatan pembayaran. Meskipun telah meminta waktu lebih panjang agar bisa mendapatkan uang untuk menutupi utang, namun proses lelang tetap dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang sudah jatuh ke pemilikan orang lain. Peristiwa ini saya bisa menyebut Tupon 2. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ada peristiwa Mbah Tupon di Bantul. Ini sama terjadi sama Mbah Suparti. Beliau adalah pemilik jaminan. Namun dalam peristiwa lelang sebenarnya ada kesalahan. Ada kekeliruan di mana pihak kreditur dalam hal ini bank membeli sendiri, tapi Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan kecelakaan maut truk yang menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah. Olah TKP menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan truk bermuatan pasir dan angkot yang menewaskan 11 orang di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Proses investigasi menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi untuk mengungkap faktor-faktor penyebab kecelakaan. Antara lain faktor kondisi jalan menurun maupun berbelok tajam di lokasi kejadian yang diduga jadi penyebab utama kecelakaan. Alat pemindai 3 dimensi juga untuk merekonstruksi kejadian secara detail termasuk posisi kendaraan sebelum dan sesudah tabrakan. Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa tidak ada bekas pengereman yang mengindikasikan bahwa truk tidak melakukan pengereman sebelum menabrak angkot dan rumah warga. Hal ini memperkuat dugaan bahwa rem truk mengalami kegagalan fungsi atau rem blong saat melintas di jalan menurun. Bahwa ada percepatan untuk penanganan di TKP tersebut. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan angkot terjadi di Jalan Purworejo, Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan pasir yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo tiba-tiba oleng dan tidak terkendali di jalan menurun. Truk kemudian menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat yang berada di depannya. Tidak hanya menabrak angkot, truk juga menabrak sebuah rumah karena pengemudi truk membanting setir ke sisi kiri jalan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan.